Halo pelajar semua, bayangkan kalian berada di batas antara kehidupan dan kematian di sebuah jurang dengan tinggi 50 meter yang sangat curam, yang di bawahnya terdapat ombak yang berkecambuk yang siap menikam kalian kapanpun dia mau, Pak. Dan kalian berada 2 meter dari jurang tersebut, kalian merasakan ketakutan yang luar biasa, badan kalian terasa berat, kaki kalian terasa tak bisa digerakkan, dan energi kehidupan mencoba untuk terakhir kalinya menyelamatkan kalian dari yang namanya kematian. Tapi kalian tidak berhenti, Pak. Kalian melangkah sedikit demi sedikit. Satu langkah pertama, dua langkah selanjutnya, kalian mulai merasa tenang, mulai terbiasa dengan keadaan situasi yang menegangkan tersebut, dan kalian mulai merasakan kehampaan dan pertanyaan yang selama ini kalian hindari selama hidup kalian datang menghampiri kalian. Pertanyaan tersebut berkata kepada kalian, apa yang terjadi setelah kalian tiada? Selamat datang dalam catatan harian 2. Proyek keabadian. Teman-teman sekalian, Mak Malsan pernah berada di sebuah tempat bernama Tanjung Harapan, Pak. Di sana dia menyaksikan pemandangan yang sangat luar biasa yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Di sebelah kanannya dia melihat para turis, rombongan turis yang berjajar seperti hanya semut yang berbaris, dan di belakangnya dia melihat segala hal yang pernah dia usahakan, segala hal yang pernah dia harapkan bersama dengannya, semua perjuangannya, harta, popularitas, dan semua hal yang dia perjuangkan dengan mati-matian, Pak. Dan di depannya dia melihat lautan yang sangat luas bagaikan surga berwarna biru yang membentang sepanjang mata memandang, dan dia melihat tempat yang pernah menjadi saksi kemajuan perdagangan umat manusia, Pak. Namun ironinya, tempat tersebut adalah tempat berakhirnya harapan. Ada sebuah ungkapan dari bahasa Portugis yang artinya dia mengitari Tanjung Harapan, namun ironinya itu adalah fase akhir dari sebuah kehidupan di mana dia tidak bisa menyelesaikan apapun lagi yang dapat dia perjuangkan. Mak Mansan pun mulai melangkah dalam perjalanannya, Pak. Dia berjalan dari batu ke batu, melompat dari satu batu pertama ke batu yang lain, dan angin yang sangat kencang menampar telinganya sehingga dia tidak bisa mendengarkan apapun lagi, Pak. Dan di saat dia berdiri di tepi jurang setinggi 50 meter tersebut, dia berpikir, dia berkata begini, bagaimana kalau ini adalah akhir dari segalanya? Bagaimana kalau gua sekarang ini akan mati? Ketika dia berada 50 meter dari tepi jurang tersebut, dia merasakan tarikan yang luar biasa dan dia menyadari bahwasanya tubuh manusia memiliki radar alami yang sangat kuat yang akan aktif ketika dalam situasi di depan kematian, Pak. Salah satu contohnya ketika kalian berada di sebuah tepi jurang tanpa alat pengaman sedikit pun, beberapa meter ke depan kalian akan merasakan yang namanya kematian, dan di bawah kalian terdapat tebing setinggi 50 meter yang siap menghantam kalian dengan segala ombak dan anginnya yang tajam menunggu di bawah, Pak. Dan ketika itu Mak Mansan merasakan sebuah tarikan yang luar biasa dari punggungnya. Dia merasakan magnet kehidupan menariknya untuk terakhir kalinya dari bahaya menuju kematian. Namun dia tetap melangkah nih, Pak. Ketika berada setengah meter dari jurang tersebut, dia merasakan pikiran yang sangat kacau, pikirannya berkecambuk. Dia memikirkan bagaimana kalau dia tergelincir, dia memikirkan bagaimana kalau dia terjatuh ke bawah sana, dan segala hal yang dapat kita visualisasikan bagaimana tragedi tersebut bisa merenggut nyawa seseorang, Pak. Dan saat itu pikirannya berkata, Bung, berhenti, Bung, apa yang kau lakukan? Kau akan segera mati ketika kau melanjutkan ini. Tapi Mak Mansan tidak puas dengan itu, Pak. Setengah meter dari tepi jurang yang sangat terjal tidak membuatnya puas. Dia ingin merasakan bagaimana sensasi seolah kalian berada dalam posisi mau bunuh diri, Pak. Dia melanjutkan langkah kecilnya. Satu langkah pertama, dia mulai berada di 40 cm di depan jurang tersebut. Dia mulai merasakan keringat yang sangat besar dan tubuhnya merasakan sinyal lampu merah. Dia benar-benar mengatakan gua akan mati gitu. Dan ketika dia merasakan tersebut, dia berkeringat dingin, dia tak bisa lagi melakukan apapun. Segala pikirannya fokus terhadap hal-hal kecil yang berada di dekatnya, Pak. Dia melihat batu, dia melihat rumput, dia melihat segala hal yang mungkin saja ini yang bakal menyebabkan gua kehilangan nyawa gua nih gitu. Dan ketika berada 40 cm di sebuah jurang sangat terjal, dia berpikir seperti ini, Pak.
bahkan di sebuah tempat yang sangat indah seperti Tanjung Harapan sekalipun, kalian bisa membuat diri kalian memuntahkan apa yang kalian makan 1 jam yang lalu, Pak. Dan di saat kritis tersebut, dia berkata, "Beginikah rasanya? Apakah ini rasanya berada di akhir dari segalanya? Apakah gue telah melakukan segala hal yang gue harus lakukan? Apakah gue telah mengetahui segala hal yang sepatutnya gue ketahui?" Dan dia mulai merasakan hampa. Dia membuat langkah kecil, 1 langkah pertama, 2 langkah selanjutnya, dia mulai merasakan dirinya cukup tenang, dan tiba-tiba dia merasakan naluri yang sangat kuat untuk menangis. Dan ketika itu, secara naluriah tubuh Mark Manson tersungkur ke tanah, Pak. Dan di posisi 30 cm dari tepi jurang sangat terjal, dia mulai merasakan pikirannya mengambang, dan dia merasakan keinginan yang sangat luar biasa untuk menjatuhkan dirinya ke bawah, Pak. Dan di saat dia tertawa, dia berbicara dengan dirinya sendiri bahwa kalaupun gua mati saat ini pun juga tidak apa-apa gitu. Dan sekarang semua ketakutan yang dia hadapi, semua ketegangan yang dia alami tadi mulai teratasi. Mark Manson mulai merasakan ketenangan dalam dirinya, dan dia mulai bisa memusatkan pikirannya. Dan sekarang dia duduk di batas dunia paling selatan, pintu gerbang menuju daerah timur, dan dia mengatakan dia tidak pernah merasakan ketegangan, ketenangan, bahkan refleksi diri yang begitu dalam sebelumnya, sebelum dia berdiri di jurang tersebut, Pak. Dan dia mulai tertawa bersama cahaya, dia mulai merasakan dirinya bebas sebebas-bebasnya, dan semua nilai-nilai buruk dalam dirinya mulai teratasi, mulai hilang. Segala keinginannya untuk mendapatkan perhatian, segala keinginannya untuk mendapatkan kekayaan, menginginkan bahwa dirinya tidak menyakiti seseorang, memvalidasi bahwa dia sangat dicintai oleh seseorang, dan semua pikiran itu pun lenyap. Dan pertanyaan yang sangat penting yang selama ini dia hindari selama hidupnya mulai dapat dia pikirkan. Apa yang akan dia wariskan? Yo, 人はいつ死ぬと心臓をピストルで撃ち抜かれた時、違う。不治の病に侵された時、違う。猛毒キノコのスープを飲んだ時、違う。人に忘れられた時、